Kreng, enakin aja. Kasus PDIP pertama, yaitu mantan Mensos Juliari Batubara yang sangat tega mengambil uang upeti sebesar 32,4 miliar rupiah dari dana bantuan sosial COVID-19 yang seharusnya membantu rakyat menghadapi krisis. Kasus PDIP kedua yaitu mantan staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster sebesar 52,3 miliar rupiah yang merugikan ekonomi para nelayan. Kasus PDIP ketiga yaitu AJM Priyatna mantan wali kota Cimahi yang ditangkap KPK terkait korupsi proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi sebesar 11 miliar rupiah. Kasus korupsi PDIP keempat yaitu Sri Hartini yang juga mantan Bupati Klaten yang terlibat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dengan nilai korupsi sebesar 12 miliar rupiah. Kasus PDIP kelima yaitu Muhammad Samanhudi Anwar sekaligus wali kota Blitar terkait korupsi proyek pembangunan sekolah di Blitar yang menerima suap 1,5 miliar rupiah dari kontraktor. Kasus PDIP ke-6, yaitu mantan Bupati Tanah Bumbu Kalsel sekaligus kader PDIP, Mardani Hamami yang terjerat kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Kalsel dengan jumlah aliran uang yang diterimanya mencapai 104,3 miliar rupiah. Kasus PDIP ke-7 yaitu Harun Masiku, seorang politisi PDIP yang tidak tersentuh hukum, yang sengaja dibiarkan buron oleh KPK lebih dari 3 tahun sejak ditetapkan tersangka kasus memberi suap 1,5 miliar rupiah untuk seluruh komisioner KPU. Ini Harun Masiku, buronan KPK sejak 17 Januari 2020. Kabar terbaru, Harun dikabarkan berada di Kamboja dan sudah berganti kewarganegaraan. Tapi, sampai sekarang Polri belum terima informasi dari Interpol Kamboja terkait Harun. Sebelum kabar ini, Harun juga pernah dikabarkan jadi marbot masjid di Malaysia. Bahkan ada dugaan dia dibunuh tapi belum ada konfirmasi kebenarannya. Tahun 2009, Harun Masiku jadi tim sukses SBY. Tahun 2014, Harun Masiku nyalek dari Partai Demokrat. Tahun 2019, dia pindah ke PDIP dan nyalek lagi, tapi nggak lolos. Walaupun nggak lolos, tapi dia diusulin PDIP untuk jadi pengganti Nasaruddin Kimas, caleg PDIP yang meninggal sebelum pencoblosan tapi lolos ke parlemen. Sebelumnya, kewenangan untuk pilih pengganti caleg yang meninggal itu ada di KPU, tapi PDIP gugat aturan itu ke MA supaya kewenangannya ada di partai. Dan gugatannya dikabulin, jadinya PDIP bisa pilih Harun sebagai caleg pengganti. Tapi tahun 2020, Harun jadi tersangka KPK dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun diduga kasih uang senilai 600 juta rupiah sebagai ongkos untuk memproses Harun jadi pengganti caleg Nasaruddin Kimas yang meninggal dunia. Harun Masiku jadi buronan KPK dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini dia belum ketangkap. Dia sampai masuk ke daftar buronan dunia dan ada di daftar Red Notice Polisi Internasional atau Interpol. Harun Masiku ini licin banget. Ada indikasi bahwa upaya untuk menangkapnya dipersulit. Pada 2021 misalnya, salah satu penyelidik KPK pernah bilang begini. Sekarang beliaunya ada di sini, udah masuk ke Indonesia. Tapi saya sudah keburu keluar SK 652. Sudah menyerahkan. Jadi kalau SK-nya dicabut bisa langsung ditangkap ya? Terangkap. Kalau kata Indonesia Corruption Watch, KPK nggak akan tangkap Harun menjelang tahun politik karena bakal ada elit partai politik besar yang terseret kasus ini. Waduh, bener nggak ya? Udah 3 tahun Harun Masiku kabur jadi buronan. Kira-kira Harun kabur kemana ya? Apa jangan-jangan dia jadi kayak Dora?